Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Terus, oh iya, kayaknya di hari semuanya sudah pada terima margin ya. Jadi buat kalian yang aktif di reseller atau aktif dropship di aplikasi Misho, ini kemarin saya lihat pemberitahuannya margin diberikan pada tanggal 9. Di hari Jumat kita mendapatkan margin di tanggal 9. Nah terus di hari Sabtu saya mengecek aplikasi. Maaf ada hari ini. Nah terus di hari Sabtu saya mengecek aplikasi lagi, ternyata margin diberikan lagi di hari Senin. Ya, jadi kita menerima 2 kali margin di waktu yang berdekatan. Tapi kayaknya pola aplikasi Misho seperti ini. Kalau tanggal 10 itu jatuh di hari Sabtu atau jatuh di hari Minggu, maka kita akan menerima margin di hari Jumat. Setelah kita mendapatkan margin di hari Jumat, maka kita akan diberikan margin lagi di hari Senin. Nah, coba kalian perhatikan. Kalau kita terima hari Jumat, hari Senin pasti dikasih lagi. Ya. Nah, oke teman-teman sekalian. Jadi pada hari ini saya akan berbagi tips lagi tentang bagaimana cara mengontrol customer agar customer itu membeli produk kita, ya, agar customer itu tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan, ya. Bagaimana caranya? Pastikan kalian menonton sampai habis. Nah, oke teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana cara agar customer itu membeli produk kita? Sebenarnya hal ini sangat hal yang sangat simpel ya, hal yang sangat sederhana, tapi kadangkala susah juga. Iya, karena jatuhnya ujung-ujungnya itu kayak apa ya? Kayak mau marah, tapi bagaimana? Karena biasanya customer itu bertanya kayak meyakinkan bahwasanya dia akan membeli gitu. Jadi dia bertanya tuh A sampai Z semua ditanyakan. Tapi tiba-tiba dia akan mengatakan, oh iya kak, besok saya kabari lagi ya. Atau dia bilang, oh iya, saya tanya teman dulu. Oh, atau nanti saya tanya saudara dulu. Oh maaf kak, tadi yang pakai HP saya itu teman. Oh maaf, tadi yang pakai HP saya itu saudara. Nah sudah, kalau sudah seperti ini selesai. Percakapan 15 menit, ya, tanya ini, tanya itu, semua terbuang percuma-cuma, sia-sia. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengontrol customer agar dia tidak terlalu banyak bertanya, tetapi dia membeli produk kita? Bagaimana caranya? Nah, mungkin kalian pernah mendengar istilah seperti ini. Pembeli adalah raja. Pernah dengar kan? Tapi jangan terjebak dengan kalimat ini, bro. Ya, jangan terjebak dengan kalimat ini, bro. Kenapa? Karena ini adalah setengah dari pepatah itu. Ya, pepatah ini masih ada lanjutannya. Ya, pembeli adalah raja. Tapi ada tepinya. Saya adalah penasehat raja. Kenapa dikatakan pembeli adalah raja? Iya, karena seorang raja yang menentukan. Ya, seorang raja yang membuat keputusan. Kalau dia bilang ya, semua harus iya. Kalau dia bilang tidak, semua harus tidak. Makanya dikatakan pembeli adalah raja. Karena yang memutuskan pembeli itu membeli produk yang kita tawarkan atau dia tidak jadi membeli, yang menentukan adalah customer itu sendiri. Cuma
Mungkin kalian pernah menonton sebuah film di mana ada seorang raja, ya. Pada saat raja ini mengalami sebuah dilema atau mengalami sebuah masalah di kerajaannya, terus dia akan memanggil para perdana menteri. Dia panggil perdana menterinya, dia minta nasihat, kira-kira di masalah ini keputusan apa yang bagus? Apakah kita harus berperang? Apakah kita harus bertahan di benteng menunggu musuh datang, atau kita yang harus menyerang musuh? Ya, maka perdana menteri ini atau para penasihat raja ini akan memberikan masukan-masukan. Dia akan memberikan masukan, positifnya apa, negatifnya apa, dampaknya bagaimana kalau kita menyerang, dampaknya bagaimana kalau kita bertahan. Barulah seorang raja mengambil sebuah keputusan. Sama halnya pada saat terjadi sebuah transaksi tanya jawab, sebuah transaksi percakapan, ya, antara kita reseller, antara kita penjual dengan customer. Ya, customer itu jadi membeli barang kita atau dia tidak jadi membeli produk kita, sebenarnya yang menentukan bukan dia. Dia boleh mengambil keputusan, saya beli. Dia boleh mengambil keputusan, saya tidak membeli. Tugas dia cuma mengambil keputusan, tapi yang menentukan dia membeli atau tidak adalah kita penjualnya. Bagaimana cara kita memberikan sugesti, bagaimana cara kita memberikan masukan-masukan, memberikan saran-saran, manfaat apa yang dia beri, manfaat apa yang dia dapatkan. Kalau dia membeli ini seperti apa yang dia dapatkan, nilai plus apa yang dia dapatkan pada saat dia membeli barang kita. Apakah dia mendapatkan nilai plus gratis ongkir? Apakah dia mendapatkan nilai plus diskon harga? Ya. Jadi kita yang menentukan sejauh mana kemampuan kita membuat customer tertarik untuk membeli produk kita. Nah sekarang yang masalahnya adalah kadangkala kita cuma memahami pembeli adalah raja. Jadi kita cuma terpatok terlalu mengeluh-elukan sekali, terlalu meninggikan sekali para customer kita. Sehingga apa? Sehingga percakapan itu dikontrol oleh customer. Jadi bukan kita yang mengontrol percakapan bukan kita lagi yang mengontrol percakapan itu, tetapi customer yang mengontrol percakapan kita. Padahal customer membuat sebuah percakapan itu di Facebook kita. Customer membuat percakapan itu di WhatsApp kita. Istilahnya customer datang ke rumah kita, tetapi di rumah kita dia yang berkuasa. Kan salah, bro. Seharusnya dia datang ke rumah kita, kita yang berkuasa. Ya, iya. Dia hanya tugas customer hanya memutuskan. Tapi apa keputusan customer itu tergantung bagaimana cara kita, bagaimana kita memberikan sugesti agar dia memberikan sebuah keputusan yang mengatakan iya saya beli. Nah, bro, dari tadi cuma sekedar teori, ya dari tadi. Jadi itu tadi adalah kata-kata motivasi. Nah, itu tadi adalah kata-kata yang sering diucapkan, yang sering digunakan oleh para para motivator marketer bisnis online. Jadi kalau kalian mengikuti seminar-seminar bisnis online, ya kurang lebih kata-katanya seperti itulah yang kalian dapatkan, sehingga kalian menggebu-gebu, sehingga kita menjadi semangat. Padahal dalam kenyataannya itu sangat sulit. Ya, memberikan sugesti kepada customer agar dia membeli produk itu sangat sulit. Ya, nah bagaimana caranya? Nah, saya biasanya pada saat saya mengadakan percakapan dengan customer, saya akan membentuk sebuah pola percakapan. Ya, saya akan membentuk sebuah pola percakapan, yang mana pola percakapan ini saya yang mengontrol percakapannya. Ya, saya tidak akan membiarkan customer untuk mengontrol percakapan saya. Mana polanya? Nah, yang pertama pembukaan. Ya, pembukaan. Terus yang kedua tanyakan dia ingin apa. Terus tanyakan dia ingin ukuran berapa. Terus tekankan harga. Dan yang terakhir minta data. Nah, jadi seperti ini.
Yang pertama pembukaan. Jadi pembukaan itu biasanya dimulai oleh customer. Karena kan tidak mungkin kita bertanya ke customer. Jadi pembukaan selalu dari customer. Biasanya dia tanya apakah masih ada. Nah, kalau saya diberikan pertanyaan apakah masih ada, saya tidak pernah menjawab iya masih ada. Tapi saya akan memberikan gambar. Ya, saya langsung masuk di poin kedua, yaitu menanyakan produk. Ya, langsung masuk di poin kedua itu tanyakan produk mau apa. Ya, jadi saya biasanya langsung mengirim gambar. Ya, setelah saya mengirim gambar, saya masuk di poin ketiga. Langsung saya begitu kirim gambar, langsung saya masuk di poin ketiga, yaitu menanyakan dia mau apa. Ya, mau yang ukuran berapa atau warna apa. Misalnya sepatu yang ukuran berapa, terus warna apa, atau baju ukuran L, terus yang motif bagaimana, nah, seperti itu. Dan setelah saya memberikan itu, saya masuk di penekanan harga. Penekanan harga. Jadi kalau misalnya saya memberikan diskon, oh iya kak harganya sama semua 150 gratis ongkir, atau misal oh iya kak harganya 100.000 diskon ongkos kirim 30.000 misal ya. Dan yang terakhir, jika keempat poin ini sudah ada, ya, dia sudah tahu produk apa yang dia mau beli, customer sudah menentukan ukuran berapa dan modelnya seperti apa, dan customer sudah mengetahui harga dari barangnya berapa, maka kita masuk di poin terakhir penutup, yaitu minta data customer, nama, alamat, dan sebagainya. Nah, setelah ini langsung buatkan orderannya. Nah, mungkin kalau saya jelaskan agak sedikit agak sulit untuk saya jelaskan, maka saya akan memperlihatkan saja contoh percakapan saya dengan customer. Ya, jadi contoh percakapan saya ini mengikuti pola itu tadi, pembukaan dari customer. Menanyakan di customer ingin produk apa, menanyakan customer yang menginginkan yang mana dan ukuran berapa, motif bagaimana, dan penekanan harga yang kita berikan berapa. Terus yang terakhir penutup atau meminta data customer untuk kita masukkan orderannya. Bagaimana model percakapannya? Seperti ini bentuknya. Oke teman-teman ya, jadi di sini saya akan membukakan halaman Facebook saya, halaman iklan Facebook saya. Tapi saya akan memperlihatkan percakapan yang mana customer sudah deal untuk mengorder, ya. Jadi ini adalah mereka yang sudah deal mengorder, sudah deal artinya dia sudah mengorder produk, ya. Nah, di antara sekian banyak percakapan ini, pola percakapan yang saya gunakan dan customer itu sama, ya. Tanyakan jelaskan harganya berapa, kirimkan produk, gambar produk, terus tanyakan mereka mau yang mana, dan yang terakhir kunci dengan nama penerima, alamat. Setelah itu langsung buat orderannya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba memperlihatkan satu, Betty Oktariani Pasar Ibu. Oke teman-teman, jadi pola percakapannya sama ya. Nah, di sini saya perlihatkan. Pertama, dia menanyakan tentang ini produk pengiriman dari mana melalui iklan di Facebook. Jadi saya langsung balas saja, pengiriman dari Bandung ke, bayar nanti kalau paket diterima. Setelah itu dia bilang oke, dan dia bertanya kalau misalnya Kecamatan Siak, Sri Indrapura berapa ongkir. Langsung saya jawab, siap gratis ongkir, bayar nanti kalau paket diterima. Setelah itu saya tidak menunggu lama, saya langsung mengirimkan foto-foto produk yang mana harus dia pilih, ya. Jadi ini ada beberapa foto yang saya kirimkan. Setelah itu dia langsung membalas, ya, dia balas dengan mengirimkan foto ini, warnanya ini, ukuran nomor 23, dan langsung saya kunci dengan nama penerimanya kak, alamat lengkap, jalan rumah, kota, kecamatan, provinsi, nomor HP aktif. Langsung dia kirimkan. Setelah dia kirimkan, saya langsung proses orderannya, ya. Saya langsung proses orderannya. Nah, jadi seperti ini percakapan kami tidak lama, ya, singkat saja.
Cuman kadang-kadang yang membuat lama itu kalau misalnya tidak langsung dibalas. Apakah dia sementara sibuk juga atau saya sementara sibuk bekerja, jadi saya agak telat untuk membalas. Tapi inti percakapannya itu singkat, padat, dan jelas. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua, Basri Muhasan. Ya, nah coba kita lihat ini Basri Muhasan. Oke. Nah, Basir Muhasan di sini dia bertanya berapa harganya. Nah, cuman di sini karena itu saya sementara kerja, saya tidak langsung jawab. Nah, di sini langsung saya jawab, bisa Kak sepatu kantor atau sepatu santai? Dia langsung bilang sepatu kantor. Sudah, saya tidak menunggu lama, langsung saya kirimkan gambar-gambarnya. Ya, langsung saya kirimkan gambarnya. Nah, di sini karena kalau kita mengirim gambar di iklan Facebook, kadang-kala itu di halaman gambarnya tidak bisa diklik. Makanya saya bertanya, mau yang gambar keberapa? Ingat ya, saya tanya, mau gambar yang keberapa? Bukan gambar yang mana. Karena kalau saya bilang gambar yang mana, nanti gambarnya dia tidak bisa klik. Makanya saya bilang mau gambar yang keberapa. Maka dia kirim screenshot gambar yang ini. Setelah itu, saya perjelas, ini Kak mau ukuran berapa? Langsung saya tanyakan ukurannya. Ukuran 40, harga berapa? Langsung 150 gratis ongkir, bayar kalau paket diterima. Oke. Langsung saya minta nama penerima, alamat, bla bla bla. Setelah itu saya langsung membuatkan orderannya. Ya. Saya langsung membuatkan orderannya. Ya. Nah, ini. Oke guys, jadi itu tadi percakapan saya dan customer. Intinya satu, customer adalah raja. Tapi tugas raja cuma menentukan dia ingin membeli atau tidak. Yang menentukan, yang mengarahkan dia menentukan sebuah keputusan adalah dari kita sebagai seorang penasihat raja atau dari kita sebagai seorang penasihat customer. Kita ialah yang mengarahkan mereka supaya mereka membeli produk yang kita tawarkan. Terus yang terakhir, ingat guys, kita harus punya prinsip dalam berjualan. Dalam berjualan online kita harus punya prinsip. Apa prinsip? Prinsip saya dari dulu adalah saya siap untuk ditolak oleh semua customer, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin agar customer tidak menolak saya. Nah, ini prinsip saya. Kita sudah siap untuk ditolak, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar kita tidak ditolak. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat customer sudah bertanya, sudah ini, sudah itu, saya siap ditolak. Dia mau beli, dia mau tidak beli, terserah. Itu hak keputusan dia. Tetapi saya akan berusaha sekuat tenaga saya agar dia membeli produk yang saya tawarkan. Kalaupun saya sudah berusaha dan maksimal dan ternyata dia tidak jadi membeli, berarti bukan rezeki saya dan itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Itu tidak akan membuat saya down, itu tidak akan membuat saya patah semangat. Saya akan terus mencoba. Di customer A gagal, saya akan mencoba di customer B. Di customer B gagal, saya akan mencoba di customer C. Karena saya paham customer bukan cuma customer A. Ada customer A+, ada customer B+, dan customer yang lainnya. Bayangkan, ada sekian juta penduduk Indonesia, bukan cuma 1 orang, bukan cuma 10 orang, bahkan bukan cuma 100 orang. Ada jutaan penduduk Indonesia yang bisa kita tawarkan produk yang kita jual. Jadi jangan semangat, jangan patah semangat, jangan down hanya gara-gara 10-20 orang yang menolak kita. 10-20 orang menolak kita, ada 100 orang yang menunggu di belakang kita untuk membeli produk yang kita tawarkan. Oke guys, saya rasa cukup ini saja video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi bagaimanapun teknik penjualan kita, saya kembalikan kepada kalian semua. Ya, mana yang menurut kalian pantas dan mana yang menurut kalian cocok sesuai dengan gaya penjualan kalian. Kalau saya, seperti inilah metode penjualan saya. Kalau kalian, saya tidak tahu. Ya, cari yang mana menurut kalian nyaman, yang mana menurut kalian mudah, praktekkan. Apapun caranya, kalau kita lakukan dengan semangat, maka hasil tidak pernah mengkhianati kerja keras kita. Oke, see you next time dan sampai jumpa.